Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Rafiq Saputra, mahasiswa Universitas Teknokraт Indonesia, kelas Sistem Informasi 24X, dan NPM 2431111. Di sini saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan pada akuntansi. Yang pertama adalah apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting yang menjanjikan informasi keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu. Ini merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang mencakup semua transaksi yang terjadi dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, kreditur, dan pihak lainnya. Di dalam laporan keuangan itu ada 3 tahapan. Yang pertama, laporan laba rugi. Pengertian dari laporan laba rugi atau income statement adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu, biasanya 1 tahun atau 1 kuartal. Tujuan utama laporan ini adalah untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghitung laba atau rugi bersih yang dihasilkan. Komponen utamanya itu yang pertama adalah laporan laba rugi terdiri dari beberapa komponen penting, antara lain pendapatan, total semua pendapatan diterima perusahaan. Lalu ada beban, semua biaya yang dikeluarkan termasuk biaya produksi dan operasional. Lalu ada laba bersih, yaitu selisih antara total pendapatan dan total beban yang menunjukkan keuntungan atau kerugian perusahaan. Lalu komponen kedua adalah laporan perubahan modal. Pengertian laporan perubahan modal adalah laporan yang merangkum perubahan modal ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Ini mencakup bagaimana modal saham dan laba ditahan berubah dari awal hingga akhir periode akuntansi. Komponen utamanya adalah modal saham, yaitu investasi pemilik dalam bentuk saham. Yang kedua adalah laba ditahan, yaitu laba yang dihasilkan namun belum dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga adalah laba atau rugi tahun berjalan, yaitu laba atau rugi yang dihasilkan selama periode tersebut. Yang keempat adalah dividen, yaitu pembayaran kepada pemegang saham dari laba perusahaan. Lalu yang ketiga neraca. Pengertian neraca itu yaitu neraca atau balance sheet adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Ini memberikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk menilai likuiditas dan solvabilitas. Komponen utamanya itu yang pertama ada aset, yaitu semua harta yang dimiliki perusahaan. Yang kedua ada kewajiban atau liabilitas, yaitu semua utang yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga ada ekuitas, yaitu selisih antara aset dan kewajiban, mencerminkan investasi pemilik dalam bisnis. Hubungan antara ketiga laporan itu adalah laporan laba rugi untuk memberikan informasi tentang profitabilitas. Lalu ada laporan perubahan modal, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ekuitas. Yang ketiga ada neraca, yaitu menunjukkan posisi keuangan pada suatu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafiq Saputra akan melanjutkan materi pada video saya sebelumnya, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan itu dibagi menjadi 3, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan ketiga ini. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu cara mudahnya adalah kita melihat dari laba rugi pada neraca lajur. Yang pertama ada penjualan. Kita lihat ada penjualan di sini ada 48 juta. Kita di sini di kolom sini 48 juta. Oke. Di sini ada potongan tunai penjualan. Potongan tunai penjualan ada 1.200.000. Untuk mendapatkan penjualan bersih, kita melakukan pengurangan pada penjualan dikurang potongan tunai penjualan, yaitu 1.120. Dapatkan hasil. Lalu untuk mendapatkan laba kotor, kita lakukan
pengurangan, yaitu penjualan bersih dikurang dengan HPP. HPP 25 juta. 25 juta. Oh, 580, 25.500. Itu kita akan mendapatkan nomor kontrak. Lalu kita jumlahkan untuk kalau biaya admin umum. Pertama ada depresiasi kendaraan. Di depresiasi kendaraan ada 1 juta. Jumlahkan sini. Lalu ada biaya gaji. Biaya gaji 5250. Lalu ada biaya sewa 12.000. Untuk mendapatkan jumlah administrasi dan umum, kita jumlah dulu semuanya. Depresiasi kendaraan tambah biaya gajian tambah biaya sewa. Lalu hasilnya 6.550. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mendapatkan laba bersih ini? Yaitu dengan dikurangnya ini, lalu dengan mengurangi laba kotor, dikurang jumlah pada biaya administrasi dan umum. Kita mendapatkan hasil 14.350. Selanjutnya, kita mengerjakan laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal, kita masih merujuk pada neraca lajur. Yang pertama adalah modal awal. Modal awal Pak Gali ada 132 juta. Mana? 132 juta. Lalu kita kurangi dengan privo. Privo Pak Gali itu 25 juta. Setelah dikurangi kita mendapatkan hasil 107 juta. Oke. Lalu kita laba bersih. Kita isi kolom laba bersih. 14 juta 750. Juta 750. Kita jumlahkan, maka menjadi modal akhir. Modal akhir ini kita gunakan paling lancar nanti. Oke. Laporan perubahan modal memang cuma segini. Setelah modal awal dikurang tipe, lalu ditambahkan dengan laba bersih. Selanjutnya kita mengerjakan neraca. Nah, disclaimer, neraca itu dibagi menjadi dua, yaitu aktiva dan pasiva. Untuk aktiva itu sendiri juga dibagi dua, menjadi aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu berisi tentang kas dan persediaan dagang. Lalu kasnya. Kasnya 32 juta. 32. Lalu kita tambahkan dengan persediaan barang dagang 5 juta. Hasilnya adalah 37 juta. Lalu diaktifkan pada kendaraan dan akumulasi depresiasi kendaraan. Kita isi kendaraan 100 juta. Lalu kita kurangi dengan akumulasi depresiasi kendaraan itu 11 juta. Jumlah aktiva tetapnya 89 juta. Nah, untuk mendapatkan jumlah aktiva tetap ini, kita tambahkan jumlah aktiva lancar yaitu sebesar 37 juta ditambah dengan 89 juta, maka hasilnya 126 juta. Oke. Yang kedua adalah pasiva. Pasiva ini berisi tentang utang dan modal. Di sini di neraca lajur hanya adalah utang dagang dan utang gaji. Utang dagang itu sebesar 3 juta 500. Utang dagang 3 juta. Dan utang gaji itu sebesar 390. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, jumlah hutang
Selanjutnya kita mengerjakan modal gali. Modal gali ini tidak lagi diambil dari neraca lajur, tapi diambil dari laporan perubahan modal, yaitu modal akhirnya, yaitu 121.250.750. Jumlah pasifa ini kita dapatkan dengan jumlah utang ditambah dengan modal Pak Gali. Maka hasilnya 126 juta. Bagaimana cara mengetahui bahwa pekerjaan kita sudah selesai dan sudah benar? Yaitu dengan membandingkan jumlah pasifa dan jumlah aktiva. Apakah balance atau tidak? Apabila jumlah aktivanya tidak sama dengan jumlah pasifa, maka salah satu dari ini atau salah satu dari nilai yang Anda kerjakan itu salah. Baik, itu saja laporan yang dapat saya berikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.